Di sebuah sekolah yang indah, diterangi cahaya matahari pagi, tampak dua siswa tengah berbicara. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa ujian tadi terasa sangat lama. Temannya pun menjelaskan bahwa ujian itu berlangsung lama karena seorang siswa mengisi semua jawaban di kertas, lalu menatapnya lama tanpa bergerak. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, membuat dua siswa itu menoleh ke arah jalan. Beberapa kendaraan militer mulai melintas, membawa sejumlah siswa di dalamnya. Yang mengejutkan, para siswa yang dibawa tampak tenang dan bahkan tampak menikmati perjalanan, bercanda satu sama lain. Melihat pemandangan ini, para siswi di sekitar mereka menunjukkan rasa kagum yang luar biasa, seperti sedang mengagumi para pemuda pemberani. Siswa berambut hitam yang sedang berbicara sebelumnya kemudian berkata bahwa siswa-siswa tersebut bukanlah petualang sejati, melainkan murid dari sekolah khusus. Logo pada kendaraan memperlihatkan lambang pedang, yang dijelaskan oleh siswa itu sebagai lambang sekolah para pejuang dalam sejarah dunia mereka. Kisah pun bergulir ke masa lalu, ke peristiwa tak terduga yang mengubah dunia. Sebuah kota terlihat hancur dan dilalap api. Di langit, portal berwarna biru terbuka satu persatu, memunculkan makhluk-makhluk asing yang langsung mengambil alih kota, menciptakan kekacauan dan ketakutan. Kemudian, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa ada dunia lain, sangat mirip dengan bumi, yang berada jauh di sisi lain alam semesta. Di dunia itu, sebuah peristiwa besar menyebabkan kehancuran total, menghapus segala bentuk kehidupan. Sisa-sisa dari dunia yang hancur itu kemudian melayang menuju bumi dalam bentuk pecahan-pecahan besar seperti komet api. Pecahan-pecahan ini tidak hanya menghantam bumi, tetapi juga mulai menyatu dengannya. Di tengah kota, seorang gadis menyaksikan bagaimana dari salah satu pecahan itu tumbuh pohon raksasa yang menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan fenomena Adasion. Dengan kejadian itu, hukum alam mulai berubah, dan berbagai makhluk aneh mulai muncul di dunia. Sebanyak 17% wilayah bumi terpengaruh dan manusia kehilangan kendali atas wilayah tersebut yang kemudian disebut zona bahaya. Di dalam zona bahaya, saat berlangsungnya peristiwa penyatuan, sesosok makhluk misterius muncul. Ia memegang helm seorang prajurit sebagai simbol kemenangan atas pertempuran sebelumnya. Prajurit terakhir dari pasukan tersebut, yang sudah kelelahan, menatap makhluk itu dengan napas tersengal. Tempat-tempat yang kini dikuasai makhluk-makhluk itu disebut dungeon, dan setiap makhluk dari dunia lain memiliki semacam tabel status yang menunjukkan tingkat kekuatannya. Makhluk yang menghancurkan pasukan militer saat itu dikenal dengan sebutan tanduk ketakutan. Makhluk itu berdiri diam sejenak. Sang prajurit yang masih bertahan mencoba mencari cara untuk melawan. Ia menembakkan senjatanya, namun pelurunya tak mampu menembus lapisan pelindung makhluk tersebut. Dengan kekuatan luar biasa, makhluk itu melesat maju dan menghantam prajurit tersebut, membuatnya terlempar dan menabrak dinding. Sang prajurit terluka, berjuang untuk tetap sadar demi mengenang rekan-rekannya yang telah gugur. Saat itu, manusia benar-benar belum memiliki kesiapan untuk menghadapi ancaman semacam ini. Bahkan prajurit terlatih pun tak memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan. Sang makhluk kembali mendekat dengan langkah berat. Sementara sang prajurit muda mencoba bangkit meski kekuatannya hampir habis. Iblis bertanduk dengan senyum licik menatap seorang prajurit yang terdiam tanpa bisa bergerak. Di tengah kekacauan yang menimpa umat manusia, seberkas keberuntungan tetap menyertai mereka. Saat makhluk itu bersiap memberikan serangan terakhir, sebuah keajaiban pun terjadi. Sang prajurit, yang sebelumnya tak berdaya, tiba-tiba memunculkan aura biru terang dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia berhasil menahan pukulan ganas dari makhluk tersebut. Batas alami manusia yang selama ini menjadi penghalang kini mulai retak. Hukum alam bumi yang biasanya membatasi potensi manusia kini terguncang. Sang prajurit terus menahan serangan itu, dan dengan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, ia mulai membalikkan keadaan. Dengan kekuatan luar biasa, ia mengangkat makhluk itu dan menghancurkan pertahanannya. Status prajurit yang dulu hanya di peringkat rendah, kini meningkat pesat. Segel yang mengikat potensinya sebagai manusia mulai pecah, rantai tak kasat mata yang selama ini menahannya perlahan lenyap. Ia akhirnya mencapai kebangkitan sejati. Dengan teknik baru yang disebut teknik kebangkitan, ia melempar makhluk itu dan membantingnya ke tanah. Pertarungan pun berakhir. Sang prajurit menatap tubuh makhluk tersebut dengan tekad yang kuat. Mulai hari itu, ia akan menggunakan kekuatan barunya untuk melindungi umat manusia. Fenomena kebangkitan ini menyebar ke seluruh penjuru bumi. Setiap orang yang mengalaminya memiliki kemampuan berbeda. Ada yang melatih diri dan kekuatan barunya, dan ada pula yang memilih menggunakannya demi kebaikan di tengah kekacauan yang melanda dunia. Tak lama,
sebuah portal besar terbuka, dan pasukan iblis bertanduk mulai menyerbu bumi. Namun, pemimpin mereka terkejut saat melihat barisan manusia berdiri kokoh di depan gerbang, siap menghadapi mereka. Mereka bukan manusia biasa, tetapi para petualang, agen-agen khusus yang lahir dari kekacauan, dan dipersiapkan untuk merebut kembali zona-zona berbahaya yang kini dikenal sebagai dungeon. Pertempuran pun dimulai, dipimpin oleh prajurit yang pertama kali membangkitkan kekuatannya. Dari sanalah dimulai era baru, era dungeon dan era para petualang. Setelah pertempuran besar itu, dunia memuliakan keberanian dan pengorbanan para kesatria yang bertahan, terutama sang prajurit pertama yang menjadi simbol harapan umat manusia. Tak lama kemudian, organisasi pelatihan petualang didirikan di seluruh dunia. Di Republik Korea berdirilah akademi terbaik untuk remaja, dikenal sebagai sekolah kesatria, yang telah mencetak petualang terkuat dalam 25 tahun terakhir. Kembali ke masa kini, dua sahabat tengah berbincang mengenai sekolah tersebut. Salah satunya bertanya, apa yang terjadi jika seseorang gagal di dalam dungeon? Temannya menjawab dengan yakin bahwa mereka percaya diri karena sebelum masuk dungeon, ada ujian ketat yang harus dilalui. Namun pembicaraan mereka terhenti saat sekelompok siswi menjerit kagum. Mereka memuji seorang pemuda berambut pirang dengan telinga panjang, seorang setengah elf yang duduk dengan anggun dikelilingi sorakan para pengagumnya. Ia dikenal karena ketampanannya yang luar biasa dan sering muncul di televisi. Namanya adalah Diaf Choi. Ayahnya adalah seorang petualang terkenal, dan ibunya berasal dari bangsa elf. Banyak yang menyebut bahwa dia adalah anak jenius, bahkan diprediksi akan mencapai peringkat tertinggi dalam dunia petualangan. Pemuda itu, dengan penampilan menawan dan karisma yang memesona, tersenyum pada para gadis, membuat mereka terpesona. Ia telah memasuki ruang bawah tanah sebanyak 14 kali, dan hal ini membuat seorang pemuda berambut hitam merasa tidak nyaman. Pemuda itu merasa keberhasilan si anak terlalu dilebih-lebihkan, dan temannya mulai menggoda, mengatakan bahwa dia hanya iri saja. Pemuda berambut hitam itu berdebat dengan temannya, namun sang teman mengabaikannya. Ketika melihat seorang sahabat lain datang menghampiri mereka, mereka pun mulai berbincang, mengundang pemuda itu untuk ikut berkumpul. Namun, Jaryong, sang pemuda berambut hitam, menolak dengan harapan teman-temannya tetap menikmati waktu bersama. Seorang teman lainnya mulai menggoda Jaryong, menyarankan agar dia bersantai saja setelah ujian. Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, pria itu dengan lembut menyenggol perutnya sambil mengatakan bahwa tak masalah jika Jaryong tak ikut kali ini. Jaryong yang sedang melihat ponselnya kemudian tersenyum, mengalihkan perhatiannya kepada teman-temannya, mengucapkan terima kasih dan pamit. Temannya yang berambut terbelah itu meminta agar kawannya lebih peka lain kali dan bertanya-tanya apakah dia tahu alasan Jaryong bersikap seperti itu. Dalam sebuah kilas balik, terlihat Jaryong berada di sisi seorang lansia yang terbaring di rumah sakit. Kembali ke masa kini, Jaryong berjalan di jalanan kota sambil menatap layar ponselnya yang menunjukkan peringatan karena tagihan rumah sakit bulan ini belum terbayar. Ia juga menerima pesan dari atasannya yang memintanya datang karena ada pekerjaan baru untuknya. Sementara itu, seorang pemuda berambut pirang bernama Diaf sedang melambaikan tangan pada para penggemarnya. Namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan ketika melihat Jaryong. Tatapannya tertuju pada punggung pemuda itu karena ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Temannya dari sekolah para petarung bertanya apakah Jaryong telah melakukan sesuatu padamu? Diaf menjawab tidak, tapi dalam hatinya ia merasa ada yang janggal, meskipun mencoba menganggapnya hanya sebagai imajinasi. Jaryong, dalam perjalanan menuju lokasi kerja, merasa sangat tertekan. Ia mengeluh pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin bekerja di stasiun bawah tanah yang sudah lama ditinggalkan. Ia pun menuruni tangga dan melewati pita peringatan yang menandakan area terlarang. Sesampainya di sana, ia disambut oleh atasannya, pria berambut putih bernama Jaehwan, yang memperkenalkan seorang pria berkepala plontos dalam setelan rapi sebagai klien baru. Jaryong menyapa dengan sopan, namun klien tersebut terlihat tidak senang. Ia berkata pada Jaehwan bahwa ia mengira akan diperkenalkan dengan karyawan terbaiknya. Namun, ia menegaskan bahwa Jaryong memang karyawan terbaik yang mereka miliki. Klien itu mulai mempermasalahkan hal tersebut dan memperingatkan bahwa ia tidak datang untuk dipermainkan. Baik Jaehwan maupun Jaryong mencoba menenangkannya, tetapi klien itu tetap bersikeras agar mereka menghadirkan seseorang yang benar-benar ahli, bahkan mulai menakuti akan membuat mereka menyesal. Seorang pria kekar yang merupakan pengawal pribadi sang klien dipanggil. Jaryong menatap pria itu dan bertanya, apakah ia seorang petualang? Namun, ia segera memperbaiki ucapannya
menyebut bahwa pria itu tampaknya adalah petualang yang telah pensiun dan sekarang hanya mengikuti perintah orang lain. Pernyataan Jaryong mengejutkan sang klien. Sebelum ia sempat bereaksi, pria itu yang bernama Lee Pil-gyu menjentikan jarinya, memberi isyarat untuk menghentikan percakapan. Ia berkata bahwa tak perlu membuang waktu dan menyarankan agar ia memberi pelajaran pada Jae-hwan dan Jaryong, tentu dengan cara yang tidak menyenangkan. Klien itu tersenyum puas, lalu memerintahkannya untuk menangani Jaryong. Ia lalu menambahkan bahwa jika orang-orang di ruang itu tidak memohon belas kasihan, maka nasib mereka akan segera ditentukan di tempat itu juga. Jaryong mulai berpura-pura ketakutan, dengan nada sarkastik meminta pertolongan sambil bertanya-tanya apa yang seharusnya ia lakukan, tetapi perlahan ia mengubah sikapnya. Aura kebiruan mulai memancar dari tubuhnya. Jaryong menyatakan bahwa pria itu bahkan tidak tahu cara untuk memohon ampun. Terungkap bahwa para tokoh utama kita telah kembali ke ruang bawah tanah secara ilegal sebanyak 371 kali sebagai bagian dari propaganda pemerintah. Dijelaskan kepada kita bagaimana penyelundupan dari ruang bawah tanah terjadi. Setiap hari, para petualang bekerja keras menjelajahi ruang-ruang itu dan mengalahkan makhluk-makhluk berbahaya di dalamnya, membantu peradaban manusia berkembang. Ketika mereka berhasil menjelajahi seluruh ruang dan membersihkannya dari semua ancaman, mereka memperoleh harta karun yang sangat besar dan tak ternilai. Namun, sebelum para petualang meninggalkan ruang bawah tanah, semua harta tersebut harus diserahkan untuk pemeriksaan pemerintah. Hal ini dilakukan karena banyak dari benda-benda itu memiliki kekuatan luar biasa yang bisa membahayakan jika digunakan secara sembarangan. Jika dibiarkan beredar bebas tanpa pengawasan, hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk tujuan merugikan, membahayakan banyak nyawa. Oleh karena itu, asosiasi petualang wajib memeriksa dan mencatat setiap harta untuk mengetahui kekuatannya. Setelah itu, mereka akan mengenakan biaya sesuai dengan nilai masing-masing harta tersebut. Namun, tidak sedikit orang yang melanggar aturan ini demi keuntungan pribadi. Beberapa petualang tergiur oleh kekayaan, enggan membayar biaya yang tinggi, lalu secara diam-diam menyelundupkan harta tersebut tanpa sepengetahuan pihak berwenang. Jika pelanggaran seperti ini tidak ditindak, maka seluruh masyarakat bisa menanggung akibat besar yang berkepanjangan. Karena itu, propaganda pemerintah menutup dengan ajakan kepada seluruh warga untuk melaporkan aksi penyelundupan agar para pelaku bisa ditindak sesuai hukum. Setelah penjelasan singkat itu, cerita kembali ke momen ketika pertarungan antara mantan petualang dan Jaryong dihentikan. Atasan pemuda itu tampak tenang menyalakan sebatang rokok. Di sebelahnya, pria berkepala pelontos terlihat bingung dan bertanya-tanya bagaimana mungkin orang itu bisa begitu tenang tanpa memperlihatkan reaksi apapun. Ia memanggil Jae-hwan untuk mengklarifikasi kebingungannya sambil menatap bawahannya dan pemuda itu yang bersiap untuk bertarung. Ia bertanya pada sang atasan, apakah ia benar-benar akan membiarkan hal itu terjadi? Jae-hwan pun menantang si pria berkepala pelontos, menyindir apakah ia akan mundur setelah sejauh ini. Dan mendengar hal itu, si pria membalas bahwa justru mereka yang seharusnya merasa gentar. Ia juga menjelaskan bahwa alasan Pilu dikeluarkan dari tim bukan karena luka yang dideritanya, melainkan karena ia pernah menyerang rekan satu tim sendiri, dan ia tidak akan segan saat berhadapan dengan pemuda itu. Tokoh utama kita mendengar hal ini, mengulangi tuduhan yang dilakukan Pil-gyu, lalu dengan nada sarkastik menyatakan bahwa itu memang sangat menakutkan, dan membenarkan bahwa Pil-gyu telah melakukan tindakan tercela. Pil-gyu kemudian mulai menyombongkan diri, mengatakan bahwa orang yang pernah ia lawan tidak lebih dari beban yang menghambatnya, dan bahwa ia hanya menyingkirkan apa yang dianggap tak berguna. Mendengar ini, Jaryong pun tertawa dan mengatakan bahwa kini ia paham apa yang dimaksud oleh pria itu. Ia kemudian menegaskan bahwa Pil-gyu seharusnya bercermin, karena ia sendiri pun pernah berbuat onar hingga izin petualangnya dicabut akibat sikap tak bertanggung jawab. Namun, sebelum Jaryong sempat melanjutkan ucapannya, Pil-gyu langsung maju dan mencoba memukul wajah pemuda itu. Namun, saat menyadari posisi pukulannya, pria itu terkejut. Ia menyadari bahwa Jaryong hanya memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindari serangan, dan anak itu dengan tenang berkata bahwa serangan seperti itu cukup tidak sopan. Pilu menjadi geram dan aura berwarna hijau mulai memancar dari tubuhnya. Ia segera menyerang Jaryong dengan niat mengakhiri pertarungan, mencoba memancing reaksi dari lawannya. Namun, sang anak menyatakan bahwa karena ia telah diserang, maka ia akan membalas dengan satu tendangan cepat. Dengan hantaman yang keras, ia melayangkan kakinya tepat ke arah rahang lawannya. Setelah menerima pukulan penuh itu, pria besar itu terlihat agak linglung.
mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Atasan Jam tetap tenang, sementara pria botak justru terkesan dengan kecepatan sang protagonis. Jawan sekali lagi menegaskan bahwa ia telah membawa orang paling terampil yang ia kenal. Sementara itu, Pilgyu terkejut setelah merasakan tendangan yang mengenai dirinya. Sang protagonis mulai mengejek pria besar itu, mengatakan ada kejutan kecil, karena dari penampilannya, dia menyangka pria berotot itu akan jauh lebih tangguh. Jowan berkomentar bahwa Lee tampak kebingungan, karena pemuda itu memperlakukan penyelundup itu seperti anak kecil biasa. Namun, refleks dan kekuatan di balik tendangan ke dagu pria besar itu sudah mencapai level profesional. Pemuda itu juga menyadari bahwa mantan petualang ini mulai mengerti bahwa ini mungkin adalah pertarungan yang sulit ia menangkan. Meski begitu, pria botak tak menyerah. Ia mengakui anak itu hebat, tapi baginya itu hanyalah tendangan keberuntungan. Namun sebelum ia bisa melanjutkan ucapannya, atasan Jaryong merespons dengan mengatakan bahwa ia hanya merasa kasihan pada pria besar yang dibutakan oleh amarah. Pilgyu kemudian melepas bajunya, membiarkan auranya semakin memancar. Melihat ini, Jawan menegaskan bahwa Lee jelas seorang Tang di sisinya. Pria botak itu terkejut melihat Jawan bisa membaca kemampuan rekan-rekannya, dan Jawan hanya berkata bahwa si pria tua tak perlu kaget. Pria berotot itu berkata bahwa tak peduli trik apa yang akan digunakan sang protagonis, dia hanyalah seorang penyelundup, dan untuk itu, ia akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Segera setelahnya, urat-urat di tubuh Lee mulai menonjol dan energi hijau mulai terkumpul. Ia menjelaskan bahwa setelah peristiwa Adesion, orang-orang mulai membangkitkan kemampuan yang melampaui batas mereka. Namun, setiap orang memiliki bakat dan jenis kemampuan yang berbeda, dan seperti yang diharapkan, mereka membangkitkan kemampuan terpendam yang sangat bervariasi. Para petualang pun menjalani pelatihan khusus yang sesuai dengan kemampuan mereka, lalu memilih peran masing-masing. Sambil mengamati rivalnya dengan kagum, Jaryong menjelaskan bahwa salah satu peran itu disebut tank. Pilgyu menjadi jauh lebih kuat dan berotot setelah menggunakan berbagai teknik untuk menyempurnakan dan meningkatkan kemampuannya. Peran tank adalah melindungi rekan satu tim dari bahaya di dalam dungeon. Dalam peran ini, seorang petualang menghadapi semua monster di garis depan tanpa boleh mundur atau menunjukkan rasa takut. Tubuh mereka yang telah dilatih sampai batas memungkinkan mereka bahkan tidak merasakan peluru yang ditembakkan. Namun, tank berperingkat tinggi bahkan dapat menahan serangan dahsyat seperti tembakan misil dengan mudah, menjadi semacam penghalang hidup. Mengamati transformasi rivalnya, sang tokoh utama mengakui bahwa pria itu memang kuat dan menegaskan bahwa dia benar-benar seorang petualang. Setelah menggunakan semua penguatnya, Pilgyu segera meluncur dengan kedua tangan menyerang pemuda itu. Jaryong, meski kesulitan, berhasil menghindar. Namun, lantai di stasiun bawah tanah itu tak seberuntung dirinya. Lantai itu hancur berantakan. Puing-puing beterbangan ke wajahnya. Sang tokoh utama berusaha mendarat dengan stabil, merasakan hembusan udara kuat akibat kekuatan besar itu. Pria botak, yang pada dasarnya hanyalah manusia biasa, hampir terhempas oleh angin yang tercipta. Namun, sebuah tangan membantunya tetap berdiri. Orang yang menyelamatkannya adalah Jaehwan, yang tetap berdiri tenang, kemudian dengan santai bertanya apakah pria botak itu baik-baik saja. Pria itu menjawab bahwa bagaimanapun si petualang itu benar-benar keterlaluan, karena merusak tempat usaha orang lain hanya demi sebuah persaingan. Lee kembali menyerbu Jaryong yang sudah bersiap dalam posisi bertarung. Sang tokoh utama hanya mengamati lawannya yang mendekat cepat. Pria itu melepaskan pukulan lain, dan pemuda itu nyaris menghindar dengan ekspresi yang sangat tenang. Pria itu pun bertanya pada sang tokoh utama apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan juga mengapa Jaryong tidak menggunakan trik-trik yang biasa ia pakai. Namun, sang pemuda tetap larut dalam pikirannya yang mendalam. Tokoh utama membalas dengan tegas, mengatakan bahwa dia bukan orang lemah yang akan tertipu oleh jebakan yang begitu jelas, seperti yang sedang disiapkan oleh lawannya, si Tang, yang dengan hati-hati mengamati dan merasakan kekuatan besar yang memancar dari Lee. Bos Jaryong mengakui bahwa mantan petualang itu memang tidak buruk. Kekuatan fisik Pilgyu setara dengan kekuatan kendaraan besar, dan jika orang biasa terkena pukulannya, pasti akan mengalami luka berat. Namun, melihat potensi kehancuran lebih jauh di wilayahnya, Jaehwan segera memerintahkan Jaryong untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Sebab jika tidak, pria itu harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi. Sang pemuda pun menyadari bahwa waktunya semakin menipis. Pilgyu tetap menatap dengan ekspresi dingin, menyatakan bahwa sepertinya atasan si pemuda tidak memahami apa yang sedang terjadi.
Dia menekankan bahwa trik-trik murah dari Jaryong tak akan mampu menandingi teknik profesional. Namun, ia tampak mengabaikannya dan justru melirik ke samping, sambil bergumam pelan, sepertinya ini bisa. Si pemuda melihat sebuah balok besi kuat berada di dekatnya dan segera meraih benda itu. Lee, yang menyaksikan, tidak memahami apa maksud gerakan itu dan penasaran apa yang hendak dilakukan oleh si pemuda. Jaryong mulai menganalisis balok besi di tangannya, menyadari bahwa benda itu sebenarnya bisa digunakan. Lalu berkata pelan bahwa itu seharusnya cukup, setidaknya untuk saat ini, sementara lawannya terdistraksi. Pilgyu yang sudah sangat marah kembali menyerbu, amarahnya begitu kuat hingga auranya memancar liar. Ia lalu menjelaskan bahwa meskipun secara umum Teng dianggap makhluk tak terkalahkan karena daya tahannya yang luar biasa, sebenarnya mereka memiliki kelemahan yang jelas serta musuh alami. Di saat itu, Jaehwan memberitahu pria botak bahwa pertarungan sudah hampir selesai. Meski Pilgyu terus menyerbu, dipenuhi kemarahan dan tekad untuk mengakhiri pertempuran, Jaryong tidak mundur. Ia malah maju membawa balok besi di tangannya. Kelemahan alami seorang Teng adalah sosok yang mampu memusatkan kekuatan besar pada satu titik secara presisi. Pada momen itu, dengan senjata improvisasinya, sang pemuda bergerak menyerang lawannya, memaksimalkan kekuatan dan daya serangnya. Setelah itu, dengan satu pukulan ke arah rahang lawannya, dia memicu gelombang energi besar ke belakang. Mantan petualang itu terhempas, tersungkur, hampir kehilangan kesadaran karena serangan itu. Ia sama sekali tidak terkejut, tidak seperti pria botak yang kebingungan menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Setelah serangan itu, si Teng langsung jatuh terkulai, sempat kehilangan kesadaran beberapa detik, sebelum perlahan bangkit kembali dengan kondisi lemah. Pilgyu bertanya, bagaimana sang tokoh utama bisa mempelajari teknik sulit seperti itu? Namun, mendengar ini, si pemuda justru kebingungan dan balik bertanya apa maksud lawannya. Ia berkata, ia tak tahu apa yang dipikirkan Lee, tetapi Lee jelas salah. Meski begitu, dalam pikirannya, dia mulai ragu. Mungkinkah Lee tidak sepenuhnya salah? Bisa jadi, Lee mengenali gaya serangan Jaryong karena pernah melihat seseorang melakukannya sebelumnya. Orang itu adalah ayahnya, sosok yang dikenal di seluruh dunia, yang dulunya begitu kuat. Tokoh utama kita mulai mengenang masa lalunya ketika ia masih kecil, berjalan menyusuri lorong rumahnya, mengingat bagaimana dulu ayahnya adalah sosok petualang terbesar di dunia baginya. Sang pemuda kecil itu selalu merasa bangga pada ayahnya, dan waktu favoritnya adalah saat menonton sang ayah berlatih di halaman belakang. Bukan hanya karena hubungan keluarga, tetapi karena sang ayah memang benar-benar kuat. Namanya Yoseong, seorang pria berpenampilan gagah, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Dialah prajurit yang pernah kita lihat di masa lalu, manusia pertama yang terbangun dan berhasil mengalahkan salah satu monster. Kilas balik pun diperlihatkan, menjelaskan bahwa Seong adalah salah satu pahlawan dari generasi pertama, yang oleh banyak orang kini disebut sebagai petualang legendaris. Kisah generasi pertama. Kisah para petualang generasi pertama adalah sebuah legenda besar. Namun bagi mereka yang mengalaminya secara langsung, itu adalah masa penuh penderitaan. Mereka harus menyaksikan begitu banyak orang pergi dari hidupnya, menghadapi pertarungan setiap hari, dan yang paling menyulitkan, mereka tidak memiliki informasi apapun tentang dungeon atau tempat-tempat misterius yang mereka jelajahi. Tak ada yang tahu seperti apa dungeon itu, makhluk macam apa yang tinggal di dalamnya, atau bagaimana cara bertahan di sana. Semua masih teka-teki, yang membuat setiap penjelajahan semakin berbahaya. Dalam sebuah kilas balik, tampak Seong bersama rekan seperjuangannya bersiap menghadapi monster raksasa berbentuk cacing. Bahkan monster yang kini dianggap mudah dikalahkan oleh petualang modern, di masa lalu adalah tantangan mematikan. Monster bernama Gekmukat. Makhluk buas yang dihadapi ayah sang tokoh utama mulai menyemburkan cairan hijau. Siraman cairan itu mengenai salah satu teman Seong. Seong sendiri berhasil menghindar, namun saat ia menoleh, ia melihat temannya perlahan hancur karena serangan sang monster. Bagi para petualang di masa itu, makhluk apapun adalah ancaman yang bisa menghancurkan segalanya. Seong, yang menyaksikan temannya tak selamat, segera dipenuhi amarah dan menyerang monster itu dengan tombaknya. Di masa itu, para petualang tak punya informasi memadai untuk melawan monster. Dan setelah melakukan serangan, Seong menyadari sesuatu yang menyesakkan. Tombak paduan titanium miliknya ternyata tidak tahan terhadap serangan korosif sang monster. Peralatan yang kini dianggap umum bahkan belum ada di masa itu, para petualang harus bertahan dengan apapun yang mereka punya. Generasi pertama petualang melewati segala ujian dan bahaya, mempertaruhkan dirinya demi mengungkap informasi baru tentang dungeon. Dalam kilas balik itu,
Tampak Seong menerjang sang cacing raksasa di dalam dungeon bawah tanah, sementara para petualang lain tiba sebagai bala bantuan. 3 petualang muda yang baru datang hanya bisa terdiam, terengah melihat kondisi yang ada. Di antara banyak korban yang tak selamat, hanya Seong yang masih berdiri, berhasil menaklukkan monster itu dengan segala cara yang ia miliki. Para penyintas kemudian mewariskan pengalaman dan pencapaian mereka kepada generasi berikutnya. Berkat semua pengorbanan itu, mereka dianggap sebagai para pahlawan. Seong menjalani hidup sebagai penakluk makhluk-makhluk misterius selama bertahun-tahun. Setelah berkembang sebagai pahlawan dan manusia, ia dikenal dengan gelar Dragon Hunter, pemburu naga. Gelar itu diberikan kepada orang pertama yang berhasil mengalahkan seekor naga. Seong pun pernah terlihat berdiri gagah di atas tubuh naga yang ia kalahkan. Kabar itu mengejutkan dan memukau banyak orang. Seong dikenal sebagai petualang terkuat di Asia. Namun di balik itu semua, Seong tetaplah manusia biasa, seorang ayah, dan sosok yang sangat dihormati oleh putranya, Jaryong. Jaryong mengenang ayahnya yang berlatih menggunakan tombak, menunjukkan kekuatan dan auranya yang menciptakan badai angin besar. Tak ada orang lain di dunia ini yang lebih ia kagumi. Ia percaya, lebih dari siapapun, bahwa ayahnya itu tak terkalahkan, sampai suatu hari yang mengubah segalanya. Saat itu, tiba-tiba, sang ayah yang masih berada dalam kondisi fisik prima, mendadak batuk hebat, mengeluarkan cairan merah. Jaryong kecil berlari mendekat untuk memeriksa keadaan, tetapi sang ayah memintanya berhenti dan tidak mendekat. Menurut para dokter, penyebab kelemahan mendadak itu adalah keracunan. Jaryong menangis keras menyaksikan ayahnya terbaring tak berdaya di rumah sakit. Sang ayah, saat melakukan salah satu penjelajahan, tanpa sengaja terpapar racun. Seperti biasanya, ia mencoba menghadapinya dengan keberanian penuh. Tetapi setelah puluhan tahun memforsir diri dan melampaui batas, tubuhnya akhirnya mencapai titik di mana bahkan seorang Dragon Hunter pun tak mampu menahannya. Saat Seong dalam keadaan lemah, rekan-rekan yang telah ia percayai seumur hidup datang membawakan sebuah lembaran kertas. Orang-orang ini ternyata hanyalah penyamun berbaju ular yang memanfaatkan kelemahan Seon saat itu untuk merampas seluruh harta dan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ditambah dengan penyakit yang ia derita, baik secara mental maupun fisik, Seong perlahan percaya bahwa semua yang ia lakukan selama ini hanyalah kesia-siaan, tanpa ada satupun yang berbuah manis. Waktu berlalu, dan bahkan ketika sang tokoh utama telah beranjak remaja, ia masih harus menyaksikan ayahnya duduk lemah di ranjang rumah sakit, tubuhnya begitu rapuh. Akhirnya disebutkan juga bahwa seiring berlalunya tahun, dunia mulai melupakan sosok sang pemburu naga. Seong dan ayahnya kehilangan identitas sebagai pahlawan, setelah segalanya sirna. Racun yang tak mampu disembuhkan oleh ilmu medis manapun membuat satu-satunya yang tersisa sebagai penghargaan bagi mereka hanyalah menjadi petualang yang terlupakan. Kita kemudian kembali ke momen ketika tokoh utama baru saja mengalahkan Pilgyu. Ia hanya menatap lawannya sejenak, lalu berbalik dan mulai melangkah pergi, sementara pria itu berusaha mengucapkan sesuatu. Dipenuhi oleh kenangan-kenangan masa lalu, sang tokoh utama menjadi sangat kesal, melemparkan besi yang digenggamnya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Pria botak yang menyaksikan semua itu masih terpaku, tak percaya bahwa bawahannya, yang ia anggap pria terkuat, ternyata bisa kalah begitu saja. Namun, ia berkomentar bahwa semuanya berjalan baik, walaupun pria itu masih sulit mempercayainya, merasa heran bagaimana Pilgyu bisa dikalahkan oleh seorang pemuda. Atasan sang tokoh utama menyebutkan bahwa mungkin saja pria berbadan besar itu memang bukan petualang yang baik. Mungkin itulah salah satu alasannya. Jaryong menyela, mengatakan bahwa pria itu bahkan suka menyombongkan diri karena pernah menyerang rekannya sendiri, yang sebenarnya hanya menunjukkan betapa lemahnya ia. Saat melewati pria botak itu, sang bocah berkata bahwa ada 2 alasan mengapa seorang petualang berhenti. Pertama, tubuh mereka sudah tak sanggup lagi menjelajah atau menghadapi makhluk-makhluk yang mengerikan. Atau kedua, mereka tak pernah kembali dari sebuah ekspedisi. Ia kemudian mengenakan kembali jaketnya sambil berkata bahwa ia tak tahu berapa gaji Pilgyu, tapi jika lebih tinggi dari upah minimum, si pria botak sebaiknya mempertimbangkan untuk memecatnya. Melihat kesempatan, Jaehwan mendekati kliennya, meminta maaf, dan memohon agar pria botak itu mau memahami posisi mereka. Ia lalu menegaskan bahwa biaya untuk pekerjaan ini akan dilipat gandakan akibat situasi yang terjadi. Pria berbaju jas itu hendak memprotes, namun sebelum sempat berkata apa-apa, atasan Jaryong menatapnya tajam, mengingatkan bahwa sebenarnya pihak mereka yang lebih dulu diprovokasi. Ditambah lagi,
Ia menekankan bahwa mereka tidak bekerja secara cuma-cuma. Menyadari posisinya yang tak menguntungkan, pria botak itu akhirnya mengangguk setuju. Beberapa waktu kemudian, setelah menyelesaikan urusan dengan klien, atasan sang pemuda memanggilnya. Ia bertanya apakah Jaryong pernah mendengar tentang makhluk bernama Imperial Wasp. Mendengar itu, Jaryong yang tengah minum air langsung memuntahkan minumannya dan buru-buru mengusap mulutnya. Lalu ia bertanya, apakah mereka akan menghadapi makhluk itu? Karena bahkan baginya, makhluk semacam itu terdengar terlalu berbahaya. Jaehwan menjelaskan bahwa Imperial Wasp adalah makhluk dengan tingkat ancaman tertinggi. Bukan hanya di Korea, tetapi di seluruh dunia. Kota indah bernama Yudo kini telah berubah menjadi sarang makhluk itu, menjadi semacam kerajaan kegelapan dengan tingkat kesulitan ekstrem. Jaehwan melanjutkan bahwa bahkan bagi petualang tingkat tinggi, menaklukkan salah satu makhluk ini adalah tugas yang amat sulit, sebab mereka menyebar kemana-mana. Bagi para penyelundup, menghadapi satu saja sudah seperti menantang maut. Namun, bagi seorang petualang peringkat putih, kemungkinan untuk menaklukkan makhluk itu tetap ada. Ia menambahkan bahwa menurut si pria botak, ada sebuah penggerebekan besar yang dilakukan sehari sebelumnya, meski tidak diumumkan ke publik. Atasan mereka kemudian menjelaskan bahwa pemerintah, tentara, dan 7 petualang peringkat putih membentuk tim penyerbu untuk menyerang sarang Imperial Wasp. Jaryong terkejut mengetahui bahwa mereka berhasil mengumpulkan 7 petualang peringkat putih karena adventurer sekelas itu begitu terkenal, hingga hanya 2 orang saja yang berkumpul sudah cukup untuk membuat media heboh. Tampaknya para petualang itu gagal mencapai tujuan awal mereka untuk menjatuhkan sarang, tetapi mereka berhasil memburu Sang Ratu Tawon. Namun, salah satu dari 7 anggota tim diam-diam mengambil Royal Jelly milik Sang Ratu Tawon Kekaisaran dan memerintahkan seorang bawahan dari tim serang untuk menyelundupkannya keluar. Jaryong terlihat bingung, tidak tahu apa itu Royal Jelly, hingga Jaehwan mulai menjelaskan bahwa Royal Jelly adalah suplemen gizi khusus yang diberikan kepada Ratu Muda Tawon untuk memperkuat dirinya. Sambil mencoba memahami situasinya, kamu bertanya-tanya mengapa seorang petualang peringkat putih sampai berani menyelundupkan suplemen seperti itu, padahal risikonya sangat besar. Pemimpin kelompok itu lalu menjelaskan bahwa pernah ada kejadian di mana Royal Jelly berhasil dibawa ke dunia ini, dan dari informasi yang dia ketahui, jika manusia mengonsumsinya, mereka bahkan bisa hidup kembali dari kematian. Mendengar hal itu, sang tokoh utama sangat terkejut. Di sebuah kota bawah tanah, jauh di dalam jalur kereta bawah tanah yang gelap, terdengar seseorang berkata bahwa semua jalur menuju ruang bawah tanah kini diawasi ketat. Orang itu berjalan melewati lorong-lorong tua yang terbengkalai menuju suatu tempat tertentu, sambil mengulang-ulang kata-kata tersebut. Ternyata, orang itu adalah atasan sang tokoh utama. Seorang pria di dekatnya berkata bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar, sambil memandang sebuah gerbang besar yang dipenuhi tanda-tanda merah. Pria itu berpikir bahwa selalu ada cara untuk mengakali pembatasan pemerintah. Dengan aura biru yang menyala di tangannya, dia mulai menyentuh gerbang itu, menggabungkan kekuatan magisnya dengan tanda-tanda tersebut. Energinya bereaksi dengan gerbang, dan cahaya biru terang menyebar ke seluruh area. Aura itu perlahan menyatu dengan tanda-tanda merah, hingga akhirnya tanda-tanda itu mulai menghilang. Sang tokoh utama berdiri tak jauh di belakang atasannya. Jaehwan mengingatkan sang pemuda agar tetap berhati-hati, seperti yang selalu dia katakan sambil membersihkan tangannya. Dia menyimpulkan bahwa misi kali ini akan lebih merepotkan dan menantang dibanding biasanya. Entah kenapa, kamu hanya terdiam mendengarkan, tanpa banyak bicara, berusaha menarik perhatian si pemuda. Jaehwan lalu meniupkan asap rokok ke wajah pemuda itu. Si pemuda segera melambaikan tangannya, mengusir asap, lalu bertanya kenapa atasannya tiba-tiba melakukan itu. Jaehwan menjawab santai bahwa dia melakukannya karena si pemuda sedang melamun dan tidak fokus pada misi. Sang atasan bertanya, apakah alasan si pemuda melamun itu karena dia masih memikirkan tentang obat yang dikabarkan bisa mengembalikan kehidupan seseorang. Jaryong yang berjalan mendekati gerbang sambil berpikir bahwa semua itu tidak masuk akal, karena hal-hal seperti itu sangat sulit dipercaya. Bersandar pada gerbang besar itu, dia merenung bahwa sekalipun Royal Jelly dianggap sebagai penawar tanpa tanding, itu takkan sanggup menyembuhkan kondisi ayahnya. Dengan pemikiran itu, sang pemuda mulai membuka gerbang misterius itu, dan cahaya kuat memancar dari dalamnya. Si pemuda juga berpikir, jika benar ada sesuatu seperti itu, ayahnya pasti takkan pernah menyerah pada secercah harapan yang dulu ada. Setelah membuka gerbang dan melewatinya, si pemuda mendapati dirinya berada di wilayah pegunungan dengan pemandangan yang begitu memukau. Langit biru bersih membentang luas.
Jaryong berusaha menutupi matanya dari cahaya matahari demi melihat lebih jelas keindahan alam di depannya. Sejak kemunculan Dungeon Edition yang tersebar di seluruh bumi, ada dua yang dianggap terbesar di Korea, dan keduanya punya ciri khas unik. Yang pertama adalah Judu, sebuah dungeon yang menyatu dengan deretan gunung berapi aktif, penuh bebatuan panas dan magma. Yang kedua adalah dungeon yang menyatu dengan rimba Iger. Saat itu, si pemuda mulai bersiap untuk menjelajah. Dungeon Agra terletak di bekas wilayah Yudo, tepat di tengah kota Su. Di sana, tampak jelas sebuah kota yang dulu megah, kini telah dihancurkan dan diambil alih oleh hutan belantara. Pemuda itu menjelaskan bahwa dengan Yudo sebagai pusatnya, Mapoyongsan dan kota-kota kecil di sekitarnya, semuanya berada di bawah kendali dungeon ini, meskipun sebagian besar masih menjadi misteri. Sebagian besar wilayah itu hanya berperingkat D, tetapi area tempat Waspe berada berkategori S rank. Orang yang bertanggung jawab atas Royal Jelly pernah mencoba memindahkannya ke wilayah Borame. Namun ia menjelaskan bahwa setelah sampai di sana, si pengangkut tiba-tiba kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Meskipun mungkin ia berhasil melarikan diri, itu bukanlah kemungkinan terbesar. Sang pemimpin juga berkata bahwa orang itu pasti sudah melalui banyak hal sulit untuk bisa keluar dengan selamat. Sekarang, tugas sang tokoh utama hanyalah mencapai lokasi itu dan membawa kembali Royal Jelly. Namun sebelum Jaryong berangkat, Jaehwan menyelesaikan pesannya. Ia meminta pemuda itu untuk tidak kehilangan fokus dan hanya memikirkan misi, sambil tersenyum dan mengenakan topengnya. Si pemuda pun bertanya apakah sang pemimpin mengira dia akan lari dari tugas. Namun, ia menegaskan bahwa dia tahu pemuda itu tidak lemah. Ia juga mengingatkan agar berhati-hati, karena Royal Jelly itu sangat berharga. Bukan hanya manusia yang mau mempertaruhkan dirinya demi mendapatkannya. Setelah pesan itu selesai, si pemuda menggunakan tali untuk menuruni tebing dengan aman ke tengah hutan. Di sana, dia berpikir bahwa seluruh hutan pasti sudah mencium aroma khas jelly itu. Namun, saat melihat ke bawah, sesuatu menarik perhatiannya, membuatnya terkejut dan sedikit kesal. Di tanah hutan itu terlihat jejak kaki raksasa. Ia yakin bahwa banyak makhluk akan tertarik oleh aroma jelly itu. Sementara itu, jauh di dalam hamparan pepohonan dan semak-semak, beberapa burung beterbangan panik. Seorang gadis bertelinga lancip terlihat terengah-engah, berlari menghindari sesuatu. Ia berhenti sejenak bersembunyi di balik pohon, mencoba mengatur napasnya. Namanya Jin Serum, seorang prajurit tahun pertama yang kini menghadapi masalah terbesar dalam hidupnya. Seharusnya ini hanya perjalanan mudah ke dungeon untuk ujian menengahnya. Namun jelas terlihat betapa Jin membeku karena ketakutan. Alih-alih menghadapi ujian sederhana seperti seharusnya, ia justru berhadapan dengan makhluk yang tak seharusnya ada di sana. Ternyata, makhluk yang mengejarnya adalah monster raksasa. Jin berusaha tetap diam dan tak bergerak, berharap bisa lolos tanpa ketahuan. Namun, hembusan angin mulai mendekat, membawa kabar buruk. Ujian ini sebenarnya dirancang sederhana. Dalam batas waktu tertentu, peserta harus mengumpulkan koin sebanyak mungkin yang tersebar di dalam dungeon. Area ujian ini sengaja dipilih yang berpangkat rendah agar cocok sebagai medan latihan pemula. Bahkan, makhluk-makhluk di sana dikenal lemah dan kurang cerdas. Tapi makhluk yang kini mengincar Jin jelas berbeda. Raksasa bertangan 4 itu memiliki kekuatan luar biasa. Ia mencoba menyerang, namun Jin berhasil menghindar dengan susah payah. Sambil berpikir cepat, Jin sadar bahwa berlari tak akan menyelamatkannya, mengingat ukuran lawannya. Di saat genting itu, satu-satunya harapan yang tersisa adalah keajaiban. Dengan sisa tenaga, ia mengeluarkan busurnya dan menarik 3 anak panah dari tabungnya. Meski penuh kesulitan, Jin memutuskan untuk melawan. Sang Primal Titan, makhluk bintang 3 itu, mulai mempersiapkan serangan dahsyat. Dalam usaha terakhirnya untuk menyelamatkan diri, Jin melepaskan 3 anak panah ke arah musuhnya. Sayangnya, bagi Jin, monster itu dengan mudah mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya, berhasil menahan serangan lemah itu. Gadis itu segera menyadari bahwa kulit raksasa itu lebih keras daripada baja tank, dan peluangnya untuk menang nyaris tidak ada. Sang primata, dengan salah satu dari 4 lengannya, menghantam tanah dengan cepat, menciptakan hembusan angin kuat dan melontarkan bebatuan ke udara. Namun, berkat keterampilan dan kecepatannya yang luar biasa, gadis itu berhasil menghindar lagi. Bahkan saat di udara, Jin sudah bersiap untuk melepaskan anak panah berikutnya. Jin berpikir bahwa seberapa banyak pun anak panah yang ia lepaskan, mustahil untuk menembus tubuh monster itu. Namun, dia tidak punya pilihan lain. 3 anak panah lagi meluncur menuju sang raksasa, kali ini didorong kekuatan angin.
Meski hanya mampu menembus permukaan kulit sang Titan, makhluk itu tetap tidak terpengaruh, mempertahankan ekspresi menyeramkannya. Melihat itu, gadis itu berpikir dalam hati bahwa dia sebenarnya tidak berniat mengalahkannya langsung. Monster itu pun tidak merasa perlu untuk menghindar atau bertahan. Yang ia butuhkan hanyalah membuatnya mendekat, berharap sang makhluk menurunkan kewaspadaannya, walau hanya sejenak. Anak panah baru yang kini dipasang jin di busurnya dipenuhi kekuatan api. Gadis itu yakin rencananya akan berhasil saat ia mendarat di tanah. Dia menyalurkan lebih banyak sihir ke ujung anak panahnya. Sebagai seorang prajurit yang memang menguasai kemampuan menyalurkan sihir ke senjatanya, kali ini dia benar-benar mantap dan percaya diri bahwa ia akan selamat. Dengan tekad penuh, Jin bersiap memberi pelajaran kepada sang monster dengan serangan panah terkuatnya. Ia menggunakan jurus Flame Bombardier, melepaskan anak panah yang menghantam tanah dengan dahsyat. Dijelaskan bahwa jenis sihir yang bisa disalurkan ke ujung anak panah tidak memiliki batas, dan untuk langkah terakhirnya, Jin memilih ledakan terbesar yang bisa ia ciptakan. Begitu anak panah itu mengenai sasaran, ledakan besar terjadi, menciptakan kobaran api yang bisa terlihat dari seluruh penjuru hutan. Namun, ketika asap mulai memudar, Jin menatap cemas ke arah serangannya, berharap ia berhasil mengalahkan sang monster. Serangan sebesar itu seharusnya cukup untuk menumbangkan makhluk dengan tingkat bahaya bintang 3. Tapi, saat asap sepenuhnya hilang, gadis itu merasa ketakutan luar biasa. Sang monster ternyata berhasil bertahan dengan berpegangan pada 2 pohon, nyaris menghindari serangan mematikan itu. Sekarang, makhluk itu terlihat sangat marah. Matanya menyala dengan amarah atas keberanian lawannya. Dengan kekuatan luar biasa yang ia punya, bahkan serangan sehebat itu hanya akan efektif jika benar-benar mengenai sasaran. Pikiran Jin dipenuhi kekhawatiran, dan ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia mungkin tak akan selamat dari pertarungan ini. Namun, sebelum ia sempat berpikir untuk melarikan diri, monster itu sudah mendarat di tanah, siap mengakhiri segalanya. Dengan panik, Jin berbalik dan berlari secepat mungkin untuk menghindari makhluk itu. Sang Titan, dengan ekspresi menyeramkan, terus mengejarnya hanya untuk menikmati perburuan ini. Namun, seakan sebuah keajaiban turun dari langit, seperti yang ia harapkan, sang tokoh utama muncul tiba-tiba, menyerang sang Titan dengan senjata. Menengadah ke langit, Jin memandang tak percaya kepada penyelamatnya, seolah ia adalah pahlawannya. Masih melayang di udara, Jaryong dan Jin saling menatap. Keduanya terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, sang raksasa, yang baru saja menerima pukulan keras di dagunya, masih sedikit limbung berusaha tetap berdiri. Sang tokoh utama dengan lincah mendarat di atas sebuah pohon, berpikir bahwa meskipun serangannya mengenai dagu sang makhluk, itu masih belum cukup. Menunduk, ia melihat sang monster menatapnya dengan ekspresi mengerikan. Dengan cepat, ia mengeluarkan sebuah benda aneh dari sakunya, mirip senjata khusus untuk para petualang. Dengan umpan di satu tangan dan alat itu di tangan lain, sang tokoh utama melompat maju untuk menghadapi sang Titan. Menyaksikan semua itu, Jin benar-benar terkesan. Tak pernah menyangka pemuda itu akan seberani ini, menyerang monster secara langsung. Gadis itu mengira bahwa pemuda di depannya sedang menuju bahaya yang pasti, sementara raksasa primata yang marah melompat untuk menyerangnya dengan kedua lengannya. Dengan suara lantang yang cukup terdengar oleh sang gadis, tokoh utama segera memintanya untuk menutup mata, meski ia tak sepenuhnya mengerti maksudnya. Tanpa ragu, pemuda itu mengarahkan alatnya ke wajah sang monster. Monster buas itu dan Jaryong kini berada di ambang pertemuan yang menentukan, di mana hanya salah satu dari mereka yang akan selamat. Namun, dari alat yang dipegang tokoh utama, muncul cahaya kuat. Sang pemuda cepat-cepat menutup matanya, tepat di depan mata sang monster. Cahaya menyilaukan yang menerangi sebagian besar hutan itu memancar dari perangkat tersebut, membuat Titan itu sementara kehilangan penglihatan. Sarum mengikuti nasihat si pemuda yang tak dikenalnya, cepat-cepat menutup mata dan mengangkat lengannya untuk melindungi diri dari cahaya terang itu. Monster yang tak menyadari apa yang terjadi, sepenuhnya terkena efek cahaya yang menembus langsung ke matanya. Sang monster mengaum keras penuh kemarahan. Sementara itu, sang tokoh utama mendarat di tanah, menyadari bahwa ia telah menggunakan kekuatan terakhir alat itu. Alat yang ia pegang disebut Stun Light, sebuah perangkat yang dibuat dari sisik ikan bergetar yang hidup di dalam ruang bawah laut. Perangkat ini memiliki kemampuan luar biasa bernama Flickering, yang sangat dihargai para petualang karena kehebatannya. Namun, justru karena performanya yang luar biasa, banyak orang menyalahgunakannya, hingga tak sedikit petualang yang akhirnya kehilangan penglihatan. Saat ini,
Produksi alat itu pun telah dilarang dengan ketat, meski matanya tertutup, karena jangkauan cahaya alat itu yang sangat kuat. Sarum yang belum terbiasa mulai perlahan membuka matanya. Sambil berjalan melewatinya dengan tongkat, Jaryong mengatakan bahwa semua yang ia lakukan itu demi Sarum. Dan sekarang, gadis itu harus mencari cara untuk bertahan sendiri karena ia hanya memiliki beberapa detik tersisa. Dalam pikirannya, Jaryong merasa bahwa apapun yang terjadi di dalam dungeon, selama ia tidak ikut campur untuk para petualang, kemungkinan besar ia tidak akan dilaporkan. Jaryong mengingat ucapan bosnya yang pernah berkata bahwa bagi para petualang, para penyelundup itu bagaikan lawan. Meski begitu, hadiah untuk menangkap mereka sangatlah besar. Jadi, jika ia bertindak tanpa berpikir, ia bisa saja tertangkap dan diserahkan kepada pemerintah. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa lagi. Namun, saat berlari, ekspresi tegas tetap terlihat di wajahnya, hingga ia menyadari sesuatu di belakangnya yang membuatnya gelisah. Pemuda itu melihat gadis yang tadi, Sarum, mencoba mengikutinya, meski napasnya terengah-engah. Meski merasa kesal, pemuda itu tetap memperhatikan. Sarum tak menyerah. Ia terus berlari mengejar penyelamatnya untuk mengucapkan terima kasih. Namun, dengan semua pelajaran yang telah ia pelajari agar tidak mudah dikelabui, Jaryong mengambil keputusan. Ia segera memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa. Sarum, yang berada tepat di belakangnya, tiba-tiba kehilangan jejaknya dalam sekejap mata. Sarum yakin bahwa pemuda itu baru saja ada di sana, tapi tiba-tiba dia menghilang. Saat lengah, ia terkejut ketika sebuah tongkat mengenai lehernya, membuatnya terdorong mundur. Sang tokoh utama menjatuhkan Sarum ke tanah dan berkata bahwa tindakannya terlalu ceroboh, mempertanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Dengan polos tanpa maksud buruk, Sarum menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Dengan dingin, Jaryong membalas, bertanya apakah ia bercanda, karena ia tak cukup bodoh untuk percaya begitu saja. Menyadari bahwa ia tak sepenuhnya polos, Sarum akhirnya mengakui bahwa ia tak hanya mengikutinya untuk itu, tetapi juga karena ia tahu Jaryong adalah seorang penyelundup. Namun, Sarum menegaskan bahwa ia tidak berniat menangkapnya. Sebaliknya, ia ingin menawarkan pekerjaan kepada pemuda itu. Mendengar ini, Jaryong terdiam sejenak. Matanya tertuju pada lambang Akademi Prajurit di pakaian gadis itu. Gadis itu mengenakan sesuatu yang pas ukurannya, lalu perlahan melepaskan genggaman tangan pemuda dari lehernya. Pemuda itu berkata bahwa awalnya ia berniat membiarkan hal ini berlalu, tapi ini adalah kesempatan terakhir sang gadis untuk bertahan hidup. Ia pun berbalik dan mulai berjalan pergi. Jaryong, dengan nada yang lebih tegas dan mengintimidasi dari sebelumnya, berkata bahwa ia tak tertarik belajar dari murid Akademi Prajurit. Ia memperingatkan Jin dengan nada serius. Jika Jin berani mengganggunya lagi, ia benar-benar akan menghentikan langkahnya untuk selamanya. Gadis itu, yang menyadari betapa seriusnya perkataan itu, sempat terdiam. Namun ia tidak menyerah. Ia berkata bahwa hadiah buruan itu bernilai 50 juta, sedangkan hadiah untuk para pemburu bisa mencapai 400 juta. Jaryong merasa tersinggung mendengar itu. Kemarahan besar mulai membara, hingga urat-uratnya tampak menegang. Namun, sesuatu tiba-tiba mengubah pikirannya. Saat matanya tertuju pada tangan sang gadis, ia melihat sesuatu yang mencengangkan. Sarum memegang kalung bernama Blood of Enkil. Jin mengatakan bahwa kalung itu hanya bisa dibeli jika seseorang berhasil menangkap 5 penyelundup, totalnya lebih dari 200 juta. Dengan napas bergetar, sang gadis berkata bahwa itu baru pembayaran awal, dan jika Jaryong mau membantunya dalam ujian, ia akan memberinya lebih banyak uang lagi. Pemuda itu mulai menyadari, gadis ini bukan hanya kaya raya, tapi juga sangat gigih dalam mengejar tujuannya. Gadis itu menyahut, mengatakan bahwa gila atau tidaknya dirinya tak penting. Yang penting, kesempatan ini akan mengubah hidup sang tokoh utama. Pemuda itu mendesah pelan, seperti sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Ia meminta maaf, menyatakan bahwa sebenarnya ini semua adalah kesalahan Jin, dan ia sebenarnya tak punya alasan untuk menyakitinya. Mendengar itu, gadis itu terkejut, bertanya-tanya apa maksudnya. Saat itu, bayangan besar tiba-tiba menutupi matahari, membuat mereka terbenam dalam kegelapan. Saat menengadah, sang pemuda berkata bahwa ia sudah memperingatkan sebelumnya. Jaryong mengingatkan bahwa ia sudah bilang, waktu mereka hanya tinggal beberapa detik. Di langit, seekor makhluk primata raksasa terlihat melompat, berusaha menangkap kedua remaja itu setelah pulih dari serangan cahaya sebelumnya. Makhluk itu, yang tengah mengamuk, menghantam tanah dengan 4 lengannya. Namun, kedua pemuda itu berhasil menghindar tepat waktu. Tiba-tiba, sang gadis melihat sesuatu melayang ke arahnya. Saat ia membuka telapak tangannya,
ia menyadari itu adalah tombol yang sebelumnya digunakan sang tokoh utama. Pemuda itu berkata bahwa ia tidak memberikannya hanya untuk dipandangi, dan bertanya apakah gadis itu ingat serangan yang digunakan sebelumnya. Jin mengingat momen ketika ia menyulut api pada panahnya, Jaryong, lalu memintanya untuk melakukan hal yang sama, memanggil api itu ke tongkat dan melemparkannya kembali padanya. Namun gadis itu panik, mengatakan bahwa ia sudah kehabisan kekuatan magis. Sebelum Jin sempat menanggapi, pemuda itu bersikeras bahwa ia harus menemukan cara. Makhluk raksasa itu bersiap menyerang lagi, sementara Jaryong memperingatkan bahwa ia tak bisa terus mengalihkan perhatian Titan itu hanya dengan tinjunya. Jin harus bergerak cepat. Sambil mencoba mengumpulkan sihirnya ke dalam tongkat, gadis itu berpikir bahwa kini kekuatan magisnya tinggal kurang dari 1/4 setelah habis dipakai untuk serangan sebelumnya. Pertempuran sengit antara Titan dan sang tokoh utama terus berlangsung. Sang gadis mulai menyadari bahwa dengan sisa kekuatan sekecil itu, ia tak akan mampu melukai makhluk sebesar itu. Dalam benaknya, ia berpikir lebih baik melarikan diri, sementara pemuda itu mengalihkan perhatian sang monster. Namun, pemuda itu terus berlari dan bertarung, menarik perhatian makhluk itu. Tiba-tiba, dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, tongkat menyala api melayang ke arahnya. Pemuda itu menangkapnya setelah sang gadis mengerahkan sisa kekuatannya. Dalam hatinya, Jin berpikir, betapa gila rasanya mempertaruhkan begitu banyak hanya untuk satu orang. Dengan itu, Jaryong melompat ke udara, memutar tongkat apinya. Ia menghela napas, lalu berkata bahwa ia merasa kecewa. Menurutnya, kekuatan yang digunakan kali ini bahkan kurang dari 1/4 kekuatan yang dipakai sang gadis sebelumnya, dan itu benar-benar mengecewakan. Namun, dia yakin itu sudah cukup, dan dengan penuh percaya diri, pemuda itu menggenggam erat tongkat dan maju menyerang sang monster. Pertarungan mencapai puncaknya, dan saat ini Sarum berpikir bahwa para murid Akademi Prajurit pasti sudah mendengar pelajaran seperti ini berkali-kali, menganalisis pertempuran luar biasa. Ia berkata bahwa dalam pertarungan melawan monster, yang paling penting bagi seorang petualang bukanlah sekadar kekuatan besar, yang terpenting adalah rasa waktu, kemampuan membaca momen dengan tepat. Saat ini, tokoh utama melakukannya dengan sempurna, menghindari serangan dan menunggu kesempatan terbaik. Kuncinya adalah memanfaatkan momen tepat untuk melancarkan serangan yang presisi. Pada saat itulah, Titan Primata melakukan kesalahan dan meninggalkan celah. Dengan kata lain, yang harus dijunjung tinggi oleh para petualang di atas segalanya adalah keefektifan serangan mereka. Saat itu, Jin begitu terkesan dengan kemampuan Jaryong. Pemuda itu, setelah berhasil menghindari seluruh serangan Titan Primata, memanfaatkan waktu dengan sempurna untuk menyerang dagu monster itu dengan tongkatnya. Terjadi ledakan, dan saat asapnya menghilang, dagu sang monster tampak remuk. Wajahnya hancur seketika. Kacamata yang dikenakan Jaryong pecah berkeping, namun begitu menyadari bahwa serangannya berhasil, dan kemenangan ada di tangannya, pemuda itu pun memperlihatkan senyuman kecil penuh lega. Sebuah kilas balik muncul. Sebuah sekolah indah yang diterangi sinar matahari senja di Cakrawala. Gadis kecil Jin baru saja selesai bermain bersama teman-temannya, dan ketika waktu pulang tiba, ia pun berpamitan. Sarah, pengawalnya, sudah menunggu dengan mobil untuk membawanya pulang. Jin melambaikan tangan pada teman-temannya sambil berjanji akan bermain lagi esok hari. Namun, Jin tanpa sengaja mendengar bisik-bisik di antara teman-temannya yang mengatakan bahwa dia sangat beruntung karena bisa memiliki apapun yang dia mau. Jin berpikir mereka sepenuhnya salah. Memang, dia bisa mendapatkan hampir semua yang dia lihat karena status sosial keluarganya. Ayahnya memiliki perusahaan Korea Selatan yang menduduki peringkat keempat, Jinsong Group, yang terkenal secara global. Pewaris keluarga itu menikah dengan seorang elf dari dunia lain, dan dari hubungan itu lahirlah sesuatu yang akan meninggalkan jejak di dunia. Jin Sarum, gadis setengah elf berambut hitam dengan semangat yang kuat. Ia menghormati para petualang lebih dari siapapun dan bahkan mengagumi mereka sebagai sumber inspirasi. Jin bermimpi menjadi seorang petualang lebih dari siapapun, dan dia siap melepaskan segalanya demi mengejar mimpinya. Tak lama setelah kilas balik itu, tampak seorang elf pirang berkata bahwa sesuatu itu mustahil. Jin terbaring kelelahan di tanah, dan elf pirang itu berkata bahwa darah elf dalam dirinya terlalu tipis, hingga ia lebih mirip manusia biasa. Elf pirang itu berkata kepada seseorang di sampingnya bahwa terus memaksa gadis itu adalah tindakan yang keliru, dan lebih baik membujuknya agar menyerah. Namun, ayah Sarum, Jin Seong, berkata bahwa dia sama sekali tidak memaksa putrinya melakukan apapun, hanya mendukungnya karena sang putri memiliki mimpi menjadi petualang. Ia menambahkan
Bakat elf bukanlah syarat utama untuk menjadi petualang, dan elf di depannya pun setuju. Elf itu berkata bahwa dibandingkan manusia biasa, gadis itu memang memiliki bakat yang cukup baik, namun meski begitu, dia hanya sedikit di atas rata-rata, dan meskipun berusaha keras, usahanya belum tentu membuahkan hasil. Elf pirang itu lalu berkata kepada pria itu bahwa karena putrinya bukan manusia dari keluarga biasa, dia tak akan menyerah begitu saja. Dia mewarisi sifat keras ibunya, yang merupakan saudari elf itu sendiri. Meski demikian, sang elf dengan dingin mengatakan bahwa terlepas dari segala usahanya, gadis itu tidak akan pernah bisa sebanding dengan manusia berkekuatan setara monster. Namun, jika dia terus berusaha dan bangkit setiap kali terjatuh, suatu saat dia mungkin akan menjadi seseorang yang cukup mumpuni. Waktu pun berlalu dan Jin kini telah beranjak remaja. Elf itu menyimpulkan dengan mengatakan pada mereka bahwa dengan kegigihan yang terus ia tunjukkan, usaha Jin akan cukup untuk mendapatkan pujian dan pengakuan sebagai manusia biasa. Namun, kenyataannya, ia lahir dengan banyak keistimewaan lain dibandingkan bakat alam, seperti nama besar, keturunan, dan kemakmuran. Hal-hal ini justru akan membuat perjuangannya seolah sia-sia. Tak peduli seberapa keras ia berlatih, ada hal-hal yang tak bisa dicapai hanya dengan kerja keras. Orang-orang akan mencemoohnya karena iri, dan dia mungkin akan merasa sangat sendiri, karena mereka melihatnya sebagai gadis yang hanya dimanjakan oleh keberuntungan. Satu hal yang pasti, meski Jin nantinya menjadi sangat kuat, dia tidak akan mampu bertahan lama, sebab keterasingan sosial adalah sesuatu yang bisa menghancurkan siapapun. Karena bakat sejati bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Cerita kembali ke momen saat Jaryong mengalahkan lawannya. Jin, yang menyaksikan kejadian itu, tampak sangat terkejut. Setelah semua peristiwa yang terjadi di hadapannya, sang tokoh utama akhirnya mendarat di tanah. Tubuh makhluk buas yang baru saja dia kalahkan juga jatuh, menimbulkan dentuman keras di hutan. Makhluk itu benar-benar dikalahkan setelah menerima serangan dahsyat tepat di wajahnya, saat pemuda itu memegang sebuah senjata berbentuk seperti tongkat. Jaryong berjalan seperti biasa hingga ia merasakan sesuatu menyentuh telinganya, membuatnya menoleh ke samping. Di sana, dia melihat Jin yang berdiri terpaku, seolah melihat sosok dari dunia lain. Dengan penuh keterkejutan, Jin menyentuh wajah sang pemuda dan berbisik bahwa ini mustahil. Ia tak menyangka bahwa penyelamatnya hanyalah seorang remaja biasa. Pemuda itu pun menyadari kesalahannya dan merasa sangat jengkel karena telah lengah. Dalam kilas balik, terlihat Jaehwan memperingatkan Jaryong untuk berhati-hati agar tidak merusak kacamatanya yang mahal. Saat itu, Jaryong memegang kacamata aneh tersebut, yang tampak biasa saja dan dikira hanya bernilai sekitar 5.000 won. Namun, atasannya menjelaskan bahwa kacamata itu dirancang untuk mencegah pengenalan wajah, mengubah suara pemakainya, dan dilengkapi dengan lebih dari 4 sihir pelindung. Kembali ke masa kini, kacamata mahal itu telah hancur berkeping di tanah akibat serangan kuat Jaryong. Ia pun menutupi wajahnya sambil bergumam bahwa semuanya tak berjalan sesuai rencana, dan itu membuatnya kesal. Jin masih kebingungan, bertanya apakah pemuda itu adalah siswa veteran dari Akademi Prajurit. Namun karena sudah lelah dan kesal dengan semua yang terjadi hari itu, Jaryong menjawab dengan nada keras, "Tidak." Dengan wajah merah padam karena marah, ia menuntut agar gadis itu menyerahkan apa yang telah dijanjikan. Tanpa ragu, Jin langsung memberikan kalung itu, membuat pemuda itu terkejut karena betapa mudahnya gadis itu melepaskannya. Ia kesal melihat betapa kayanya Jin dan langsung mengambil perhiasan itu sebelum gadis itu sempat memandangnya dengan baik. Dengan kalung di tangan, Jaryong memeriksanya secara saksama. Setelah melihat sebentar, dia memastikan bahwa benda itu bukan tiruan. Jin lalu bertanya apakah pemuda itu membutuhkan lebih banyak uang. Ia menyadari bahwa meski Jaryong bukan siswa Akademi Prajurit, biaya pendidikan di pusat pelatihan petualang sangatlah tinggi. Namun sebelum ia bisa menawarkan bantuan biaya, pemuda itu menegaskan bahwa dia sama sekali tidak bersekolah di institusi petualang manapun. Jawaban itu membuat Jin semakin terkejut, dan Jaryong berkata bahwa semua asumsinya selama ini benar-benar keliru. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia tidak pernah bersekolah di akademi petualang manapun, bahkan tak pernah mendekati sekolah seperti itu. Sebaliknya, ia menempuh pendidikan di sekolah biasa. Gadis itu kemudian bertanya siapa yang mengajarinya bertarung, dan Jaryong menjawab dengan serius bahwa tidak ada yang mengajarkannya, ia belajar sendiri. Ia mengatakan ini sambil berjalan mendekatinya dengan kedua tangan di dalam saku. Kali ini, giliran Jin yang tampak kesal. Dengan suara keras, ia menegaskan bahwa itu tidak masuk akal. Ia mulai berdebat, mengatakan bahwa
Gerakan pemuda itu dan ketepatan waktunya tidak mungkin berasal dari seseorang yang tidak pernah dilatih. Ia menduga Jaryong hanya bergurau. Namun tiba-tiba, dengan sikap yang bisa dibilang kurang sopan, sesuatu dilemparkan ke arah wajah gadis itu. Refleks, ia menangkap benda itu dan bertanya apa itu. Setelah memeriksanya, Jin menyadari bahwa benda itu adalah kartu identitas sekolah. Ketika ia mengeluarkan identitas tersebut dari plastik pelindungnya, ia mulai membaca informasi yang tertera dan menyadari bahwa kartu itu berasal dari sekolah menengah Donggang dan nama pemiliknya adalah Yu Jaryong. Jaryong berkata bahwa tak perlu repot mengingat sekolah itu karena itu hanyalah sekolah biasa seperti banyak lainnya di negeri ini. Setelah serangkaian kejadian yang sulit dipercaya, Jin tampak hampir kehilangan kendali dan berkata bahwa semua ini tidak masuk akal. Tak ingin terlihat kalah, Jaryong lalu mengarahkan tongkatnya kepada Jin dan meminta semacam bukti identitas darinya. Setelah menerimanya, pemuda itu memeriksa dan mengetahui bahwa nama gadis itu memang Jin. Ia memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan juga mencatat bahwa mereka seumuran, serta benar bahwa Jin berasal dari Akademi Prajurit. Entah mengapa, Jaryong menyimpan kartu identitas itu di sakunya. Ketika Jin bertanya mengapa, Jaryong menjawab bahwa gadis itu baru saja membuat tawaran, dan ia tidak bisa mengambil risiko setelah identitasnya terbuka. Jika ia menerima misi dari Jin, ia butuh jaminan bahwa ia tidak akan dikhianati. Ia menambahkan bahwa ia tak pernah menerima pekerjaan tanpa mengambil langkah pengamanan terlebih dahulu. Kemudian, pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan tiba-tiba merangkul bahu Jin, menariknya ke dalam pelukan samping, membuat gadis itu gugup. Jaryong menjelaskan bahwa ia akan mengambil swafoto bersama Jin. Jika suatu hari ia dikhianati, foto itu akan menjadi bukti bahwa Jin terlibat sebagai rekan dalam aktivitas yang mencurigakan. Saat mereka berfoto, Jin masih terkejut. Dan pada saat itu ia menyadari bahwa mungkin telah melakukan kesalahan besar. Dengan tatapan tajam, Jaryong menyuruhnya tersenyum untuk kamera. Pada momen itu, Jin akhirnya memahami bahwa ia telah terlibat dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dengan senyum gugup, ia mencoba tersenyum untuk foto tersebut. Tapi semua sudah terlambat. Semuanya telah dimulai. Jaryong pun mengabadikan foto itu dengan latar belakang makhluk raksasa yang telah tumbang. Setelah mengambil gambar, Jaryong terus menatap layar ponsel, memastikan hasil foto terlihat sempurna. Ia lalu berkata kepada Jin bahwa sudah waktunya membicarakan harga dan bertanya, apa sebenarnya yang ingin gadis itu minta. Masih mencoba memahami kepribadian Jaryong yang begitu tajam dan sulit ditebak, Jin menjelaskan bahwa misinya adalah mengumpulkan koin. Ia menerangkan bahwa dalam batas waktu 6 jam, ia harus mengumpulkan koin yang tersebar di berbagai lokasi dalam area ujian. Tujuannya adalah menemukan kotak yang berisi koin tertentu di lokasi tertentu, sebagai bukti bahwa ia layak menjadi murid Akademi Prajurit. Jin menambahkan bahwa ia sudah mendapatkan 1 koin dan hanya tinggal 1 lagi untuk menyelesaikan ujian tersebut. Jin mengakhiri penjelasannya dengan memberitahu bahwa kotak yang berisi koin terakhir yang mereka butuhkan berada cukup dekat. Sang tokoh utama pun bertanya di mana letaknya. Gadis itu mengungkapkan bahwa kotak tersebut berada di reruntuhan pusat perbelanjaan tua, Eugene Mall. Mendengar hal itu, sang pemuda tampak terkejut, seolah baru menyadari sesuatu yang penting. Jaryong berkomentar bahwa ia telah memahami segalanya, namun reaksi Jin menunjukkan rasa heran terhadap ucapannya. Melihat hal itu, Jaryong memutuskan untuk menjelaskan bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan, karena apa yang ia cari ternyata juga berada di pusat perbelanjaan tersebut. Ia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang misi yang sedang dijalaninya. Gadis itu terlihat tidak percaya, bahkan sempat berseru bahwa ia tak menyangka pemuda itu mencari sesuatu yang berkaitan dengan Imperial. Pemuda itu segera mengoreksi dirinya, mengatakan bahwa ia bukan mengejar Imperial secara langsung, melainkan sesuatu yang dihasilkan darinya. Mungkin semacam madu atau jeli, meskipun ia sendiri belum tahu pasti. Jaryong menjelaskan bahwa jeli tersebut memiliki aroma sangat kuat yang mampu menarik perhatian para makhluk liar. Dan kemungkinan besar Titan Primata juga datang karena aroma itu. Sang tokoh utama menegaskan bahwa hal itu tidak terlalu menjadi masalah, namun ia bertanya, apakah gadis itu benar-benar harus pergi ke pusat perbelanjaan tersebut, dan apakah tidak ada tempat lain yang memiliki koin serupa. Dengan wajah menunduk dan nada hati-hati, gadis itu menjawab bahwa pusat perbelanjaan itu adalah satu-satunya tempat yang masih menyimpan koin. Tempat lain kemungkinan besar sudah dikosongkan oleh kelompok-kelompok lain. Mendengar hal itu, pemuda itu hanya menatap gadis tersebut. Setelah mendengar tentang kelompok lain, ia mulai memahami alasan mengapa gadis itu sendirian. Dengan tekad membantu Jin, Jaryong mengatakan bahwa itu tidak masalah.
bahkan sebenarnya lebih memudahkan baginya. Ia pun menambahkan bahwa mereka akan masuk, mengambil koin dan jeli, lalu keluar dengan selamat. Ia sempat ingin menyebutkan biaya jasanya, namun sang gadis yang sudah menetapkan tujuannya langsung menyatakan bahwa ia akan membayar 950 juta won. Jin mengatakan bahwa itu adalah semua uang yang ia punya. Mendengar jumlah yang sangat besar itu, sang tokoh utama terlihat sangat terkesan dengan kekayaan sang gadis. Sarum melanjutkan, jika itu belum cukup, ia hanya butuh sedikit waktu lagi. Tetapi sebelum ia selesai berbicara, pemuda itu segera menyelah dan mengatakan bahwa jumlah itu sudah cukup. Ia lalu berbalik dan mulai berjalan menuju tujuan mereka. Pemuda itu mengatakan bahwa ia akan meminta bayaran tambahan jika terjadi keadaan darurat. Namun, bila semuanya berjalan lancar, jumlah itu sudah memadai. Ia kemudian bertanya, apakah sang gadis cukup kuat untuk berlari sekarang? Dan gadis itu segera mengangguk, menjawab bahwa ia sanggup. Mereka pun segera memulai lari cepat menuju hutan demi mencapai tujuan mereka. Gadis muda itu tertinggal sedikit di belakang, terengah-engah, sembari memperhatikan sang pemuda yang berlari tanpa terlihat kelelahan. Dalam hati, ia kagum akan kecepatan dan ketangguhan pemuda itu. Sementara itu, sang tokoh utama menghela napas dan berpikir bahwa ia terlalu cepat menerima tawaran tersebut dan mungkin seharusnya meminta bayaran lebih banyak karena gadis itu terlihat cukup berada. Dalam perjalanan, Jin berteriak, meminta izin untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Dengan ekspresi datar, sang pemuda mengizinkannya. Gadis itu lalu bertanya apakah benar ia mempelajari semua kemampuan itu sendiri, yang membuatnya terkejut. Pemuda itu menjawab bahwa tidak semuanya, namun sebagian besar memang ia pelajari melalui latihan mandiri. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Jaryong mulai bercerita tentang masa lalunya, mengisahkan kehidupan semasa kecil. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan ceritanya, ia tiba-tiba merasakan bahaya di depan mereka. Dua makhluk aneh yang menyerupai alien sedang berburu mangsanya. Makhluk ini dikenal sebagai Clawraptor, spesies asli dari tempat yang dulunya disebut Borame. Begitu melihat bahaya, sang pemuda dengan sigap menyuruh Jin untuk bersiap menghadapi pertempuran. Gadis yang berlari di sampingnya segera berhenti, mengangkat busurnya, dan bersiap menyerang makhluk-makhluk tersebut. Namun, yang mengejutkannya, Jaryong langsung melesat maju dengan kecepatan luar biasa tanpa menunggu Jin. Dijelaskan bahwa Jaryong tidak pernah menerima pelatihan resmi sebagai petualang. Semua kemampuan yang dimilikinya kini ia peroleh dari pengalaman nyata yang penuh risiko. Namun, ada satu pengecualian. Saat ia masih kecil, ia menyaksikan gerakan luar biasa dari sang ayah. Dari pengamatan itu, ia mempelajari 3 teknik khusus yang kemudian digunakannya saat mendekati monster dengan tongkat di tangan. Tokoh utama menggunakan salah satu teknik tersebut untuk menghadapi raptor. Teknik pertama dikenal sebagai needle, sebuah serangan yang memusatkan kecepatan dan kekuatan ke satu titik vital pada lawan. Saat ini, pemuda itu menerapkan gerakan yang sama. Teknik ini tampak sederhana, namun syarat akan kehalusan yang hanya dapat diperoleh dari pengalaman, kepekaan, dan yang terpenting, bakat. Bahkan para petualang peringkat atas pun belum sepenuhnya menguasainya, tapi Jaryong telah menyempurnakannya. Berhasil mengalahkan monster pertama hanya dengan 1 pukulan. Karena monster yang lain hanyalah makhluk bintang 2, Jin dapat mengatasinya dengan mudah, meski ia hanya mengalami sedikit luka ringan. Setelah menyimpan busurnya, Sarum berkomentar bahwa ada sesuatu yang terasa janggal. Raptor biasanya bergerak dalam kelompok yang terdiri dari 5 ekor atau lebih. Mendengarnya, Jaryong menjelaskan bahwa itu berarti bukan hanya Sarum yang terpengaruh oleh aroma royal jelly. Kemungkinan besar, banyak makhluk lainnya juga terpicu dan mereka kini telah sampai di pinggiran kota, dekat area pusat perbelanjaan. Melihat kondisi Sarum yang tampak kurang baik, Jaryong menyarankan untuk beristirahat sejenak. Saat pembicaraan kembali ke topik sebelumnya, Sarum bertanya, apakah Jaryong pernah menjalani pelatihan pribadi semasa kecil? Dengan jujur, Jaryong menjawab bahwa ia tidak pernah benar-benar dilatih, ia hanya mengamati seseorang yang sedang berlatih dan diam-diam meniru gerakan orang itu. Karena ia mencoba tetap tersembunyi agar tidak ketahuan, ia hanya bisa meniru beberapa teknik tertentu. Pertanyaan itu jarang ditujukan kepadanya, jadi Jaryong merasa heran mengapa Sarum begitu tertarik. Alih-alih menjawab, Jin menunjukkan rasa kesal dan menyatakan bahwa setelah semua ini, ia tetap tidak menyukai Jaryong. Tiba-tiba, gadis itu melemparkan sesuatu ke arah Jaryong, yang dengan refleks menangkapnya. Ia melihat bahwa benda itu adalah sebotol ramuan pemulih stamina, barang yang sangat mahal. Terkejut, Jaryong bertanya apakah ia benar-benar akan memberikannya secara cuma-cuma.
Jin menyuruhnya untuk meminumnya karena ia tampak kelelahan dan belum pulih sepenuhnya. Namun Jaryong menanggapi bahwa baru saja Jin mengatakan tidak menyukainya, tapi sekarang memberinya hadiah, bertolak belakang dengan ucapannya. Di luar dugaan, Jaryong malah menyimpan botol tersebut di sakunya. Sarum yang bingung bertanya alasannya, dan Jaryong menjelaskan bahwa ia tidak akan meminumnya, karena bisa menjualnya nanti. Hal ini membuat Sarum semakin jengkel. Ia mendesak Jaryong untuk menggunakannya saja karena nilainya sangat tinggi. Namun Jaryong tetap tenang, mengatakan bahwa ia tahu nilai dari ramuan itu, dan jika dijual di pasar gelap, ia akan memperoleh uang yang lumayan. Dalam hati, Sarum mengumpat, menganggap pemuda ini benar-benar aneh dan sulit dimengerti. Tapi dialah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan sekarang. Akhirnya, Jaryong berubah pikiran dan mengatakan bahwa karena Jin sudah meminum ramuannya dan tidak butuh istirahat, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Saat mereka kembali berjalan, Jaryong menyadari bahwa Sarum masih tampak melamun. Ia berpikir bahwa anak-anak dari keluarga kaya memang aneh dan tidak terlalu peduli pada uang. Tak lama kemudian, mereka tiba di pusat perbelanjaan. Jaryong mengingatkan Jin tentang rencana mereka, meski ia yakin Jin sudah tahu bahwa tujuan mereka bukan untuk memburu monster, melainkan mengambil barang yang dibutuhkan dan segera pergi. Ia menegaskan bahwa berapapun jumlah makhluk yang mereka temui di dalam, Jin harus mengikuti arahannya dan tetap tenang. Jaryong menutup dengan mengatakan bahwa meskipun Jin sudah banyak belajar, keahliannya adalah bertahan hidup, dan Jin hanya perlu mempercayainya. Namun entah mengapa, Jin bersikap sedikit aneh. Ia tidak bisa memahami perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Semester lalu, Jin hanyalah murid asing di Akademi Kesatria, tidak dikenal dan sering disisihkan. Namun, ini adalah kali pertama gadis itu menjelajah ke dalam bahaya bersama seseorang yang tak meremehkannya. Ketika Jaryong berdiri, ia menyatakan bahwa mereka harus segera bergerak. Gadis itu tetap merasa sedikit waspada, menyadari bahwa bahaya besar tengah menanti. Kini mereka berdiri di depan sebuah pusat perbelanjaan tua yang telah sepenuhnya dikuasai oleh tumbuh-tumbuhan. Di dalamnya, segalanya tampak gelap dan hancur. Pepohonan dan hutan telah mengambil alih seluruh bangunan. Namun, tiba-tiba, sesuatu terjadi yang membuat Jin, tetapi juga Jaryong merasa sangat terguncang. Sebuah tekanan kuat yang tak terlihat menyelimuti keduanya. Jin bertanya-tanya apa itu, namun bahkan Jaryong tak bisa menjawab. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapan mereka, tampak beberapa tubuh makhluk yang telah hancur dengan cara mengerikan. Siapapun yang melakukan itu jelas sangat kuat. Manusia adalah makhluk yang mampu lebih berani daripada yang mereka kira, dan jika mereka memiliki tekad yang cukup, mereka bisa bertahan dalam situasi apapun. Namun, rencana yang tak memperhitungkan kejadian tak terduga seringkali menjadi titik kelemahan. Makhluk-makhluk itu bukan berasal dari wilayah ini. Bahkan bagi penjelajah profesional pun, mereka adalah ancaman besar. Melihat pemandangan itu, keduanya tak bisa membayangkan apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Sang pemuda memperingatkan gadis itu agar tetap fokus. Ada sesuatu yang sangat berbahaya di tempat ini. Gadis itu menyadarinya, hanya saja pemandangan itu jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Baru saja sang pemuda selesai bicara, gadis itu melihat sesuatu bergerak dalam bayangan. Sesosok siluet muncul. Melihatnya, sang pemuda segera menggunakan tombaknya. Makhluk itu berdiri, seekor slasher lip dengan tingkat ancaman antara 2 hingga 3 bintang. Tanpa membuang waktu, ia langsung melesat ke arah makhluk itu. Mulut makhluk itu terbuka, menampakkan lidah panjang yang langsung menyerang. Beruntung, pemuda itu mampu menangkis serangan dengan tongkatnya, namun ia merasa ada yang aneh. Lidah makhluk itu berhasil menggenggam senjatanya. Dalam sekejap, makhluk itu menarik lidahnya. Dan dengan kekuatan luar biasa, ia menyeret pemuda itu bersamanya. Dengan sigap, pemuda itu melepaskan senjatanya, agar tak terperangkap dalam rahangnya. Dari atas, ia menilai kembali situasi, lalu bersiap mendaratkan tendangan. Serangannya tepat sasaran. Dari kejauhan, gadis itu mengamati dengan cermat, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dengan tenang, pemuda itu mengambil kembali tongkatnya dari tanah. Bagi sang gadis, itu adalah pengalaman yang mengguncang. Ia tak menyangka makhluk itu masih hidup saat mereka tiba. Namun, pemuda itu menjelaskan bahwa ia sengaja membiarkan makhluk itu tetap hidup untuk sementara waktu. Alasannya, makhluk itu akan berteriak untuk memanggil sekutunya saat merasa terancam. Sebuah cara efektif untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang mendekat. Gadis itu tak memahami sepenuhnya dan bertanya, siapa yang hendak ia peringatkan.
Pemuda itu menjawab dirinya sendiri. Ia tak bisa hanya diam menunggu. Tak lama kemudian, sosok lain muncul, mengaku bahwa ia masih memiliki urusan yang harus dibereskan, dan hal itu membuatnya cukup lelah. Gadis itu langsung menyadari bahwa pria itu adalah penjelajah lain. Pemuda di sampingnya tampak sangat waspada, dan gadis itu penasaran apakah mereka saling mengenal. Pendatang baru itu mengamati mereka dan berkata bahwa ini bukan hal yang biasa. Dua orang pemula seperti mereka tidak tampak seperti penyelundup. Namun saat memperhatikan pakaian sang gadis, ia melihat sebuah lambang. Dalam sekejap, ia telah berpindah posisi dan kini berdiri di hadapan mereka. Bertanya apakah mereka berasal dari sekolah prajurit. Gadis itu menjawab bahwa benar, mereka adalah bagian dari sekolah itu. Mendengar itu, pria itu menyatakan bahwa ia tak tahu jenis tim seperti apa mereka sebenarnya, namun sangat disayangkan, karena ia yakin mereka akan berakhir tak kembali dari tempat itu. Ucapan itu membuat sang gadis merasa ketakutan yang dalam. Pemuda itu bertanya mengapa dia begitu memedulikan kata-kata orang itu. Seharusnya dia sudah bisa menebak bahwa pria itu bukanlah penjelajah biasa. Ia adalah seseorang dengan niat jahat yang datang untuk mencelakainya dan mengambil royal jelly yang berharga itu. Ia juga mengatakan bahwa orang itu tak seharusnya menghubungi komisarisnya, apalagi menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Namun, orang itu dengan enteng menjawab bahwa selama ini dia hanya perlu menanggung akibat jika tertangkap, dan sejauh ini, keberuntungan selalu berpihak padanya. Ia mengungkapkan bahwa rekannya membawa barang selundupan yang sangat berharga. Rencananya adalah menyergapnya di perjalanan, namun segalanya berubah tak sesuai rencana. Ia gagal menyelesaikan tugas untuk mengalahkan mereka. Meski sudah berhasil masuk ke tempat itu, ia masih belum berhasil menemukan targetnya. Tapi ia menduga targetnya bersembunyi di suatu tempat yang biasa digunakan para penyelundup. Mendengar ini, ia pun sadar. Itulah alasan mengapa komunikasi terputus di pusat penyelundupan. Bukan karena racun tawon seperti yang mereka kira sebelumnya. Semuanya adalah ulah pria yang baru saja muncul itu. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Jaryong sudah bisa merasakan betapa beratnya situasi ini. Lawan mereka jelas bukan orang sembarangan. Ia bahkan menyarankan mereka untuk menyerah, menawarkan akhir yang tidak menyakitkan jika mereka bekerja sama. Jelas bahwa pria ini jauh lebih berbahaya daripada sosok aneh yang mereka temui sebelumnya. Pria itu pun berkata kepada gadis itu untuk segera mencari koin dan kabur. Ia akan mengulur waktu dengan menghadapi pria itu. Seharusnya tidak banyak monster tersisa, dan ia memintanya untuk cepat pergi sebelum semuanya terlambat. Namun, pria aneh itu tiba-tiba menyerang. Serangannya sangat cepat, tapi pedangnya gagal mengenai sasaran. Jaryong semakin tegas menyuruh gadis itu untuk lari dan tidak bertindak sia-sia. Uang tidak akan ada artinya jika ia tidak selamat. Melihat gadis itu pergi, pria aneh itu marah. Ia menganggap itu keputusan buruk karena selama ini kerjasama merekalah yang meningkatkan peluang bertahan hidup. Namun, pikiran Jaryong sudah tertuju sepenuhnya pada satu hal, menghadapi lawan. Dengan fokus dan tekad yang kuat, ia menyalurkan kekuatannya. Tongkatnya diayunkan dengan keahlian luar biasa dan kekuatan yang mengejutkan. Pria aneh itu mulai panik. Ia sadar gerakannya sudah terbaca. Dan tiba-tiba, wajahnya disambut oleh tendangan keras dari tokoh utama, membuat tubuhnya terhempas jauh. Tapi Jaryong tahu, ini belum berakhir. Ia mendengar pria itu berkata bahwa dia terkejut. Ia memang meremehkan mereka karena usia mereka yang muda. Namun, kini ia akan mulai menggunakan perlengkapannya. Meskipun masih muda, kemampuan Jaryong bahkan lebih tinggi dari petualang profesional rata-rata. Pria itu pun memutuskan untuk bertarung lebih serius. Ia menyuruh Jaryong untuk tidak takut, karena semua akan berlangsung cepat. Inilah Yang Doyun, seorang petualang kelas emas. Tanah tempat mereka bertarung mulai retak karena tekanan kekuatannya. Di tempat lain, seseorang mengomentari bahwa aroma mie instannya sangat menggoda, dan bahkan menawarkan kepada pria botak di sebelahnya. Tapi pria itu menolak. Ia sangat marah karena telah membayar mahal kepada orang yang kini justru tertidur di tengah pekerjaan. Dengan sikap arogan, pria botak itu menyombongkan bahwa ia dulunya juga seorang petualang. Namun, temannya menenangkan dan berkata, "Jangan terlalu keras padanya. Dia bukan kalah karena tak mampu, dia hanya belum terbiasa." Banyak yang lupa bahwa petualang tidak hanya melawan sesama manusia. Mungkin dia lebih dilatih untuk berburu dan menjelajah, bukan untuk bertarung langsung melawan sesama manusia. Kekalahan dalam situasi seperti ini sangat mungkin terjadi. Pria botak itu pun marah. Ia berkata bahwa di kalangan petualang sendiri ada banyak cerita berbeda. Beberapa memang sering bertarung satu sama lain, dan semakin kuat mereka,
semakin besar pula imbalannya. Pada akhirnya, pertarungan menjadi tak terhindarkan. Bahkan rekan sendiri bisa tergoda oleh keserakahan dan mengkhianati temannya. Mendengar itu, pria botak itu hanya bisa terdiam, seolah tak ingin percaya bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi di antara sesama petualang. Namun, tak ada seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Terlebih lagi, tidak ada aturan yang berlaku di dalam dungeon. Cukup mengatakan bahwa seseorang gugur karena diserang monster, bahkan tak dibutuhkan alibi. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar pula kewajiban mereka untuk siap menghadapi pertarungan melawan sesama. Tapi kenyataannya tak sesederhana itu. Kelas si Sleeper tidak cukup tinggi, dan karena itulah dia kini terbaring, menyerang rekannya sendiri. Itu dianggap lucu oleh sebagian, dan jika dia tertangkap, berarti konfrontasi itu terjadi di luar dungeon, dalam suasana yang relatif damai.